Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di Jiplak Ilmu. Di sini kita masih membahas tentang Tinkercad. Nah, pada video Tinkercad yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar ya. Dasar-dasar simulator Arduino, kemudian kita mencoba pemrograman LED sederhana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, masih simulator Arduino, yaitu tentang sensor jarak, peer dan buzzer. Cuma nanti kayaknya peer buzzer ini kita bikin video terpisah ya. Baik, nah kita akan mulai dengan sensor jarak. Teman-teman, sensor jarak tuh bentuknya seperti ini ya. Dia ada ini kecil ya. Ada yang buat Arduino, ada yang buat Raspberry Pi, ada banyak sebenarnya ya. Mungkin saya bisa cari di sini sensor jarak Arduino. Nah, jenisnya macam-macam. Nah, ini sensor jarak yang ada ini yang kita pakai. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang punya casing seperti ini dia waterproof ya, atau anti air. Jadi bisa dicelupin ke dalam cairan, mau minyak, mau air, bisa. Kalau yang biasa, yang ini dari harganya aja beda ya. Nih udah lebih dari 2 kali lipat yang biasa yang waterproof itu. Jadi kalau yang biasa ini ya jelas nggak tahan air. Kalau dimasukin ke air bakal rusak dia. Nah itu teman-teman. Oke, tapi kita coba yang biasa dulu sebagai pengenalan awal ya. Nanti kalau teman-teman mau coba yang waterproof, silahkan coba beli sendiri. Itu bisa coba-coba. Karena prinsip kerjanya sama aja. Oke, jadi di sini dia punya ini kode perangkatnya adalah HC-SR04 ya. Nah, ini sensor ultrasonik. Jadi dia menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak dari dia ke benda di depannya. Nah, jadi kan kalau jarak itu gini. Jarak kecepatan ya, kecepatan K sama dengan jarak dibagi waktu kan. Nah, makanya kan misalnya kecepatan motor 60 km per jam. Nah, berarti dalam waktu 1 jam dia bisa menempuh 60 km. Jarak, kalau kita mau cari jarak berarti waktunya dikali dengan K ya kan. Kecepatan dikali waktu. Nah, nanti ketahuan tuh. Nah, si sensor dia punya dua tabung seperti ini. Satu tabung T, transmitter. Yang kedua adalah R, receiver. Misalnya di sini ada benda ya, dinding atau apa gitu. Nah, maka transmitter akan menembakkan sinyal. Dia memping. Nah, sinyal ultrasonik. Ultrasonik itu adalah gelombang sinyal yang suara ya, gelombang suara yang tidak dapat didengar manusia. Nah, gitu. Ibaratnya speaker ya, speaker yang mengeluarkan suara ultrasonik yang nggak bisa didengar manusia. Dia tembakin, nanti dari benda yang di depannya akan memantulkan balik nih sinyal suara ultrasonik tadi, diterima oleh receiver. Nah, jadi kan si sinyal dari waktu ditembakkan, dipancarkan sini sampai dia balik lagi ke sini itu pasti ada waktu kan. Waktu dia travel atau berjalan ya. Dari berangkat dari transmitter ke receiver ada waktunya. Menggunakan rumus tertentu maka akan bisa diketahui jarak ya. Distance atau jarak antara dua benda ini. Nah, antara sensor dengan si benda akan diketahui, objek ya. Oke, begitu cara kerjanya. Nah, ini label T, transmitter, berarti ini tabung untuk memancarkan sinyal ultrasonik. R, receiver tadi, tabung untuk menerima atau mendeteksi sinyal ultrasonik yang ditembakkan tadi. Kalau ini adalah osilator. Osilator tuh kalau di badan manusia tuh kayak jantung ya. Jantung tuh kan memompa darah ya. Kalau orang yang jantungnya nggak bergerak, aliran darahnya datar gitu kan, atau enggak jalan. Nah, ini osilator tuh begitu. Karena si perangkat ini bekerja dengan sinyal DC ya.
Nah, sinyal DC itu dia datar seperti ini. Tuh, ini misalnya 5 volt, ini 0 volt. Nah, dia datar set. Dengan adanya osilator, dia mungkin bisa bekerja dengan sinyal seperti ini. Nah, gitu, atau bentuk sinyal lainnya misalkan sinyal analog. Nah, gitu. Itu teman-teman gunanya osilator. Kemudian dia punya 4 pin VCC, nanti dihubungkan ke 5 volt, ke pin 5 volt di Arduino. Trig atau singkatan dari trigger, ini adalah pin untuk memerintahkan si transmitter memancarkan sinyal tadi. Echo adalah pin untuk receiver ya, echo. Nah, pin untuk mengaktifkan atau menonaktifkan receiver. Kalau GND itu pin yang dihubungkan ke kutub negatif sumber tegangan, misalnya di GND di Arduino. Nah, jadi itu tentang sensor jarak. Tapi balik lagi deh, kita sensor itu apa sih, ya kan? Sensor itu kalau itu kan bahasa Inggris ya. Sense diambil dari berasal dari kata sense atau indra ya. Nah, manusia kan punya berapa indra tuh? Ada 5. Indra apa aja? Indra penglihatan, ya, kebalik. Penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian penciuman, habis itu peraba dan perasa di ini ya, di lidah. Kita bisa tahu manis, asin, asam, dan apa ya, tawar, nah gitu kan, dari lidah ya. Kalau ada yang lebih dari 5 berarti dia punya indera keenam. Wah, bisa melihat hal-hal gaib, bisa tahu gitu ya. Hal-hal gaib adalah sesuatu yang tidak bisa diindra oleh manusia. Nah, contohnya apa ya? Pokoknya sesuatu yang bisa diindra oleh manusia tuh berarti dia hal gaib. Misalkan ada mobil di Jakarta, saya berada di Banjarmasin kan. Nah, berarti itu bagi saya itu gaib ya, karena dia di luar penglihatan saya. Saya nggak bisa lihat mobilnya kan, nggak bisa dengar, nggak bisa cium, nggak bisa raba, nggak bisa rasa juga. Berarti kan di luar indera manusia, makanya disebut gaib ya. Jadi gaib itu nggak mesti sesuatu yang berupa jin, berupa malaikat, nggak ya. Asalkan sesuatu itu tidak dapat diindra, maka itu bisa dikatakan gaib. Meskipun nanti gaib itu kita klasifikasikan lagi ya, gaib secara benar-benar gaib atau hanya di luar jangkauan indera. Kalau mobil di Jakarta tadi kan hanya di luar jangkauan indera, memang ini ya. Oke, nah itu teman-teman. Sense, kalau di sense itu coba, nah kalau ditambahin akhiran sense tambah or, maka dia menjadi pengindra. Nah, pengindra atau deteksi ya, detektor kalau itu ya, pengindra gitulah, pengindra, sesuatu yang bisa melihat, mendengar, merasa, meraba gitu ya. Karena memang sensor itu ada banyak di perangkat Arduino. Ada yang bisa sensor untuk mencium gas. Nah, dia tahu ada gas hidrogen bocor. Hidrogen itu kan nggak berbau ya, hidrogen bocor, gas LPG bocor, ada tuh sensornya. Ada sensor untuk mengetahui suara, pendengaran gitu ya, perangkatnya ada. Kemudian ada sensor penglihatan, kamera tuh kan. Nah, kemudian ada sensor peraba yang bisa mengetahui tekstur dari suatu objek. Nah, tuh jadi perangkat sensor itu banyak untuk Arduino. Nah, jadi memang sensor itu disebut sebagai pengindra ya. Sama kayak ini, protect tuh kan. Protect itu kan melindungi ya. Nah, kalau dikasih akhiran protektor, jadi protektor kan, maka dia menjadi, maknanya adalah pelindung. Nah, pelindung ternyata protektor. Nah, gitu ya. Ini sensor itu kan objek ya, kata benda. Kalau dia ditambah akhiran or, maka dia menjadi subjek ya, subjek. Subjek adalah orang yang melakukan atau objek yang melakukan suatu pekerjaan, makhluk ya, makhluk.
Nah, ini melindungi adalah kata kerja. Kalau ditambah dengan akhiran or, maka dia menjadi subjek yang melindungi. Nah, gitu teman-teman. Oke. Sekarang kita akan coba praktik sederhana gimana caranya merangkai rangkaian sensor jarak menggunakan Arduino di simulator Tinkercad ya. Teman-teman bisa buka Tinkercad di Google, lalu buka link ini, lalu login aja langsung. Kalau udah punya ya, kalau belum punya tinggal dibikin. Tapi kalau teman-teman udah lihat video yang sebelumnya harusnya udah bisa pilih personal aja, nggak usah repot-repot pilih yang kategori lain. Sign in with Google, tinggal teman-teman pilih di sini. Saya pakai yang ini ya, pilih akun Google yang ingin digunakan. Lalu kita akan diarahkan ke dashboard. Nah ini, oke. Kita perlu bikin rangkaian. Dia rangkaiannya ini spesifik ya. Spesifik tuh gini. Nah, kaki PCC ada GND itu pasti ke 5 volt dan GND. Nah, trik dan echo-nya itu bisa kemana-mana, bisa di 0 bisa sampai ke 13 ya, pilih aja. Tapi kalau di sini kita ke 3 dan 2. Kita coba deh ke pin lain ya, supaya teman-teman bisa coba-coba nih. Kalau di gambarnya ke pin 3 dan 2 untuk trik dan echo, kita coba ke 0 dan 1 apa bisa gitu ya. Oke, bikin rangkaian seperti itu gampang. Kita bikin dulu ininya, projectnya, klik create lalu pilih circuit ya, pilih circuit, tinggal tunggu loading. Oke, lalu kita tambahin di sini Arduino Uno R3, klik dan tambah di sini, set seperti itu. Lalu cari di sini SR04 ada nggak? HC ya, nggak ada. SR HC ya, SR nggak ada, pakai aja ultrasonic sensor. Nah, dia ada macam-macam ya, coba klik ini. Nah tuh yang ini lagi tuh, dia beda vendor ya. Nah teman-teman, kita sesuai di gambar ini tadi ya, kita pakai HCSR04, berarti ini kita hapus, klik delete. Nah gitu, lalu ini taruh di sini mungkin. Boleh juga taruh di sini nih. Nah kalau teman-teman mau ya kan, supaya nanti gampang ininya. Nah sini aja lah. Nah gini. Oke, lalu kita hubungkan pin-pinnya. Caranya gimana? Pertama yang paling mudah adalah pin PCC dulu. Klik di sini, lalu sambungkan ke 5 volt, klik aja ya. Set. Nah gitu. Nah, GND PCC selalu merah biasanya. Saya geser dulu. Nah gini. Kemudian GND ke GND boleh di atas ini ya, gak masalah. Atau teman-teman mau yang di sini, gitu sama aja. Lalu GND biasanya warna hitam. Nah, kutub positif tuh biasanya merah tuh kan tinggi ya, artinya hati-hati, ini tegangan tinggi. Nah, kalau hitam itu warna ground itu kan tanah tuh kan ada yang hitam atau gelap ya, makanya ya itulah filosofinya ya. Trik kita tadi coba sambung ke 1 ya, kita ke echo dulu deh. Echo sambungin ke 0, bisa nggak gitu ya. Jadi kita harus pede untuk coba-coba teman-teman. Ini kita kasih kuning hijau gitu kan. Nah, lalu ini ke 1. Oke. Dan kita kasih warna hijau atau warna lain ya, yang penting beda gitu kan. Nah ini sudah terhubung rangkaian kita, tinggal diatur gitu. Lalu kita siap untuk ngoding. Nah, ngodingnya pilih code, di sini pilih mode codingnya. Blok itu hanya untuk pemula, kita pakai teks ya.
continue. Nah, meskipun katanya susah tetap continue. Ini teman-teman bisa hapus dulu, bikin seperti ini. Nah, ya kan? Oke, nah gitu. Lalu kita bikin di sini konstanta. Nah, konstanta teman-teman tahu ya kalau udah belajar pemrograman. Konstanta ada variabel, ada array dan segala macam. Saya suka sebutnya pin trig. Pin berapa tadi triggernya? 1 ya kan? Copy aja kalau mungkin. Oke, kemudian di sini pin echo. Echo berapa echonya? 0. Nah, gitu. Habis itu kita setup ini, sebutin nih pin trig ini sebagai apa? Trig ini output atau input, ya kan? Sini. Kalau si trigger ini atau transmitter memancarkan cahaya sinyal, maka dia sebagai apa? Input atau output? Ya output kan, dia menghasilkan sesuatu. Kalau echo, karena dia menerima sinyal berarti dia sebagai input kan? Udah gitu. Itu logikanya ya. Berarti di sini pakai pin mode. Pin trig terserah mau trig dulu, mau echo dulu. Terserah ya. Output kita copy aja. Paste dengan di sini input. Ini adalah pin echo. Oke, nah gitu. Udah aja ya. Sekarang saya tinggal copy, nggak bisa di copy codingnya. Kemudian ini codingnya nggak tercampur gitu ya, dia tercampur, jadi saya harus sederhanakan biar teman-teman lebih ngerti gitu. Oke, satu lagi kita akan menampilkan jarak ini, jarak yang diukur menggunakan serial monitor namanya. Serial monitor adalah tampilan yang ada di aplikasi Arduino IDE ya sebenarnya ya, untuk memonitor data-data dari pemrosesan Arduino menggunakan konsol gitu. Jadi bentuknya nanti konsol. Nah, ini nanti di sini ya. Untuk menggunakan serial monitor itu harus diinisialisasi di sini. Yes. Harus diinisialisasi serial.begin ya. Dia pakai sinyal 9600 baud. Nah, sinyalnya 9600 defaultnya ya. Baru nanti kita bisa coding di loop digital right. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memastikan pin trig ini dia mati, padam ya. Nah, pin trig low dulu. Low artinya di sini kita pastikan sinyalnya padam. Karena kalau sinyalnya nyala nanti akan mengganggu pengukuran ya. Mepadamkan atau nonaktifkan ya. Nonaktifkan pin trigger. Nah, itu. Kasih delay microsecond. Bener ya, microseconds, 2 microseconds. Oke. Lalu kita aktifkan lagi nih. Nah, artinya nonaktifkan pin triggernya selama 2 mikrosecond. Lalu kita aktifkan lagi high ya, berarti aktifkan high selama 10 detik. Jadi sinyal ultrasoniknya ditembak dari transmitter gitu kan. Kasih jeda 10 detik, lalu kita matikan lagi si pin ini. Jadi nembak sinyalnya itu jangan ditembak terus gitu kan. Sinyalnya cukup ditembak 10 detik lalu matiin lagi. Lalu di sini kita deteksi sinyal yang ditembak dari transmitter menggunakan receiver dengan cara di sini duration gitu ya, duration. Kita bikin variabel namanya duration bertipe integer, pulse in. Nah, pulse in itu artinya pulse in
pulsa input. Pulsa itu bukan pulsa HP ya, maksudnya sinyal, pulsa sinyal tuh. Pulsa sinyal itu, pulse itu artinya denyutan sinyal, denyutan. Nah, jadi artinya si receiver atau si echo, pin echo tabung ini akan akan diaktifkan sehingga bisa menyerap pulsa atau naik turunnya sinyal ultrasonik yang ditembak dari transmitter. Nah, itu maksudnya. Pulse in, trik, sorry, saya copy aja lah. Nah, ini high. Ini artinya aktifkan pin echo gitu ya. Untuk dia mengukur jarak. Bukan jarak sih, durasi ya. Lalu dengan durasi atau waktu, ini kan sebenarnya waktu ya, durasi itu waktu. Dengan mengukur durasi menggunakan rumus ini, float, kita ukur jaraknya. Distance ya, distance itu artinya jarak, sama dengan duration. Nah, ini hasil waktu pengukuran dari sini ya, dikali dengan 0,034. Ini adalah apa namanya ya, rumus baku ya. Nanti ini bisa dikalibrasi teman-teman. Misalnya teman-teman nanti mengukur jarak benda ya, pakai sinyal, pakai sensor ini dibandingin dengan teman-teman mengukur manual pakai penggaris. Nah, itu nanti kan pasti ada selisihnya tuh. Nah, jadi bagian rumus ini teman-teman sesuaikan sehingga mendekati yang hasil pengukuran manual. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi itu namanya kalibrasi. 9882. Nah, ini bisa dikalibrasi nanti untuk menghasilkan keakuratan yang tinggi ya dari sensor jaraknya. Karena sensor jarak ini, perangkat sensor 1 misalkan dia sensitif, sensor 2 belum tentu sama itunya sensitivitasnya. Jadi perlu dikalibrasi teman-teman. Ini kita udah dapat jarak atau distance, lalu kita bisa tampilkan hasilnya di serial monitor. Jarak pakai bahasa Indonesia ya. Set, ini harus pakai petik. Ini kegunaannya adalah tampilkan teks jarak di serial monitor. Nah, kemudian ini baru tulisan jarak. Kita pengen serial print, nampilin nilainya kan, nilai jaraknya berarti distance. Tampilin ya, tampilkan nilai jarak. Kemudian karena ini dalam satuan cm, maka kita bisa tampilkan satuannya di sini pakai spasi ya, karena distance yang ini enggak ada spasi kan di sini, cm. Nah, gitu. Oke, tampilkan teks, ini spasi ada cm. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman, kalau sudah tinggal di start simulation untuk melihat hasil ya, sambil teman-teman buka serial monitor dulu. Nah, jaraknya ada di sini. Nggak bisa dia nggak bisa. Berarti jangan di pin 1 dan 0 ya. Triknya di 1, ecunya nggak bisa. Nah, berarti ini kita rubah pinnya. Coba ini ketiga dan ini kedua. Ya kan? Karena memang karena memang pin 1 dan 2 ini ada penggunaan khusus ya. Ada penggunaan khusus misalnya untuk transfer data antar Arduino. Jadi masukin ke TX dan RX. TX itu artinya transfer,
R ini sama receive, transmit atau transfer gitu ya. Nah, ini kita ganti berarti karena fisiknya kita ganti jadi 3 untuk trigger dan 2 untuk echo, maka di bagian codingnya kita ganti juga, ini 3 ini 2. Nah, kita lihat hasilnya, seharusnya bisa. Nah ya kan, dengan kesalahan ini teman-teman bakal tahu bahwa ternyata nggak sembarangan juga pin digital ataupun yang lainnya itu digunakan ya. Ada fungsinya tersendiri ternyata ya. Nah, jaraknya dalam sentimeter kan kelihatan di sini. Teman-teman bisa, oh ya, di sini biasanya kasih delay teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti menghidupkan pakai baterai kan untuk ngidupin Arduino-nya, itu jangan diukur terus-menerus ya jarak itu. Bagusnya kasih delay misalkan setengah detik, seperempat detik, atau paling tidak ya 100 milidetik atau 0,1 detik gitu ya, supaya apa, supaya baterai nggak cepat habis. Nah itu, ini kan kalau ini kan tadi dia cepat ya, nah dengan ada delay tadi dia agak lambat. Coba kita kasih setengah detik ya, tuh dia ngukurnya agak lambat sehingga baterai kita nggak gampang habis ya. Sebenarnya sih saya lebih suka 250 ya, seperempat detik gitu. Nah gitu. Nah sekarang gimana caranya, ini bisa di clear nih. Nah gitu, send ini berarti kita bisa masukin data ke dalam Arduino. Nah tapi nantilah. Oke, ini untuk nampilin itu graf ya. Kita bisa rubah nih jarak yang ada di sini. Kalau di perangkat aslinya tuh tinggal kita deketin atau jauhin benda ya, di depan sensor HC-SR04 nih, di depan sensor jarak. Tapi karena di simulator kita harus klik dulu simulator. Nah ini dia punya semacam radius ya, ini radius. Ini radius, ini ada titik, ini titik ini adalah simulasi untuk jarak benda di depannya. Coba bisa diklik dan tahan, lalu teman-teman geser. Nah maka di serial monitornya juga akan berubah ya. Tuh teman-teman bisa bandingkan dengan hasil yang di sini. Nah yang ini dengan yang ini, ternyata yang punya kita tuh kurang akurat. Nah makanya bisa disetting di sininya nanti ya, di apa di pengukuran manual 73,5, ini kok 73,2 aja. Nah berarti yang ini yang disetting, dikalibrasi. Tapi ya selama dia nggak terlalu melenceng, selama nggak sampai 1 senti ya ininya, perbedaannya itu bisa dikatakan udah lumayan ya. Nah ini teman-teman rubah titiknya ini, dia akan bisa menyesuaikan jarak ya, mensimulasikan jarak, perubahan jarak. Nah ini teman-teman dia bisa sampai, sebenarnya sampai 4 meter ya kalau nggak salah ya, kalau di yang aslinya paling jauh tuh 4 meter atau 400 cm, tapi kalau yang di sini dia hanya 334 ya. Nah itu teman-teman. Oke, itu adalah sensor jarak, simulasi kerjanya menggunakan Tinkercad. Sekarang kita akan coba yang lain ya. Kita tambahin satu rangkaian yaitu sebuah LED. Ini bisa kita nonaktifkan. Sembunyikan dulu code-nya. Cari di sini LED. Nah, ini tambahin deh satu LED. Di sini aja. Boleh ditempel langsung gini boleh, tapi saya lebih suka di sini ya. Set, sambungin kaki negatif di sini. Oke. Kasih warna hitam dan kaki positifnya di 13 aja. Ini merah, ini hitam ya. Nah, ini. Lalu kita pengen gini. Kalau jaraknya terlalu dekat, misalnya kurang dari 10 cm ya, maka ini akan menyala gitu ya. Dan muncul tulisan ini, awas kamu terlalu dekat gitu kan. Nah, taruh codingnya di sini. Nah, caranya gini. Kita tambah dulu di bagian sini INT red gitu ya, LED merah sama dengan, nah kalau INT, kalau pakai INT itu berarti kita bikin apa namanya,
kita bikin variabel. Kalau pakai define itu bikin konstanta. Kita pakai variabel aja. Saya lebih suka variabel daripada konstanta ya. Ini kita kasih pin berapa tadi? 13. Nah, kalau variabel tuh diakhiri titik koma. Cara bikinnya gini. Tipe variabelnya, nama variabel sama dengan baru nilai variabel diakhiri titik koma. Kalau konstanta itu define, lalu di sini nama konstanta. Konstanta tuh biasanya gede ya, kapital nama konstantanya, lalu nilainya dan tidak diakhiri titik koma. Oke. Kemudian jangan lupa di sini kasih pin mode. Nah ya, pin mode. Jadi semua pin yang kita gunakan itu harus ada pin mode-nya. Sebagai apa? Input atau output ya. Red di sini sebagai apa? Input atau output? Output. Huruf besar karena dia mengaktifkan si LED sehingga LED-nya akan menyala nanti. Nah, untuk tahu kan tadi kondisinya adalah jika lebih dari if distance kurang dari 10-an maka digital red high. Nah, lampu LED menyala ya kan. Else tapi kalau kebalikan lebih dari sama dengan 10 maka saya copy aja, maka lampunya low atau mati. Nah, gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah ini kalau dia terlalu dekat, ada orang atau ada benda terlalu dekat ya, misalnya kayak sensor parkir mobil, maka ketika ada benda terlalu dekat kan dia bip 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 bip. Nah, bunyinya itu akan semakin cepat ya kan, semakin nyaring, semakin cepat bipnya. Nah, kalau yang ini dia akan menyala merah kalau terlalu dekat. 10 cm itu kan sangat dekat ya. Dulu kalau zaman kopi itu kan 1 meter ya kita jaraknya kalau nggak salah. Kita coba. Nah, ini kan jaraknya 120 sekian. Kita deketin poinnya sampai ke 10 cm. Nah, dia akan nyala. Tapi kalau di atas, nah kalau di atas 10 dia mati gitu. Oke. Gitu ya teman-teman. Oh ya, tulisannya belum di sini belum ada. Oh, berarti kita tambah di sini. Awas, kamu terlalu dekat. Nah, gitu. Awas, jaga jarak gitu ya. Kamu terlalu dekat. Nah. Lucu juga ya. Ini 16,5 berarti kita deketin. Nah, awas jaga jarak, kamu terlalu dekat. Awas jaga jarak, kamu terlalu dekat gitu. Pakai println ya. Println tuh berarti dia akan menambahkan enter setelah teks ini ditampilin. Nah, gitu. Oke. Mari kita tambahin lagi 2 LED yaitu kuning dan hijau ya. Jadi kalau dia sini ya, kalau dia berada pada zona aman maka lampu hijau yang menyala, tapi kalau udah hampir-hampir kedekatan dia akan kuning, baru nanti kalau dia terlalu dekat maka lampu merah yang nyala ya. Kita kasih di sini kirinya ke GND kan, S. Nah gitu, ratain aja ya. Nah yang ini juga. Ini kita nggak pakai breadboard ya. Seperti ini jadinya. Sebenarnya kita bisa pakai breadboard. Set. Ini biarin dulu seperti ini teman-teman. Nah gitu. Kita rubah dulu deh yang ini jadi kuning. Ini kuning juga. Yang ini jadi hijau. Green ya. Yang ini juga jadi hijau. Sip. Baru kita ke logikanya. Codingnya adalah kalau dia lebih dari 50 cm maka lampu hijaunya lah karena dia udah cukup jauh. Tapi kalau antara 10 sampai dengan 50 cm maka lampu kuning yang nyala ya.
Oke, berarti ini bisa kita hapus dulu dah daripada pusing ya. If distance, kalau jaraknya lebih dari 50 cm ya, langsung nominalnya ya, cm-nya nggak usah karena dia udah paham bahwa ini adalah cm. Maka kalau di atas 50 cm, maka di sini lampu hijau yang nyala. Nah, tapi di sini lampu hijau belum kita kasih. INT green sama dengan pin berapa green 11, INT yellow sama dengan 12 gitu ya. Kemudian kita kasih setupnya green yellow. Nah, yellow itu juga output. Nah, baru di sini kalau dia lebih dari 50 maka green digital right, green itu high ya. High artinya yang ini yang nyala, tapi yellow dan rednya, yellow dan rednya berarti low ya kan, karena kalau nggak disetting low gini untuk high untuk yellow dan rednya, maka nanti mereka ikut hidup ya. Jadi harus dibikin seperti ini. Nah, ini kalau di atas 50 cm maka yang hidup cuma yang hijau, lampu LED hijau. Tapi kalau di antara, else if ya, kalau distance-nya kurang dari 50 tapi distance-nya juga lebih dari 10 cm, artinya jaraknya ini, berarti saya kasih komentar ya, jarak antara 10 hingga 50 cm. Nah, gitu kan. Maka di sini yang yang yellow yang nyala ya, yang yellow. Nah, ini kita atur, copy paste. Nah, berarti greennya yang padam. Kemudian bisa kita pakai else if juga di bawah 10 kan, misalnya else if ini bisa distance kurang dari, ini lebih dari sama dengan 10 ya, kurang dari sama dengan 10, bisa seperti kurang dari 10 gitu. Lalu ini rednya yang high gitu, bisa seperti ini, bisa pakai else if atau udah else saja. Nah, gitu teman-teman, bisa else saja ya. Kalau else otomatis yang dibawa sama aja cara kerjanya, berarti dia kalau kurang dari 10 dia akan merah gitu ya. Nah, ini adalah codingnya, kita coba run ya kan. Nah, ini jaraknya antara 10 sampai 50 cm di 29 ya kan, berarti kuning yang nyala. Tapi kalau dia di atas 50 tuh hijau, kalau kurang 10 merah tuh gitu, set gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Nah, ini adalah dasar dari sensor yang pertama kita pelajari, yaitu sensor jarak. Kedepannya kita akan coba lagi sensor lain kayak peer dan buzzer ya. Oh ya, saya lupa, kebalikan dari sensor itu ada yang namanya aktuator teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya actuator. Apa itu aktuator? Itu aktuator di Arduino ya kan. Aktuator adalah komponen yang berfungsi sebagai tangan penggerak. Jadi perangkat aktuator adalah perangkat yang berguna untuk merubah perilaku. Kalau bahasa saya itu mengubah behavior atau perilaku dari benda ya, atau kalau di bahasa AI ini sebagai penggerak ya. Contoh aktuator itu sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau naik motor, gas itu kan aktuator tuh. Motor melaju 60 km per jam, kalau kita mau cepetin berarti gasnya kan kita tambah ya. Nah, itu kan dia sebagai penggerak atau mengubah perilaku dari si motornya, si objeknya kan. Kalau kita mau pelan berarti
dilemesin dikit gasnya. Stang motor itu juga aktuator. Kita naik motor mau belok kiri, posisi awal kan lurus, berarti stangnya kita bolokin, berarti itu aktuator. Nah itu teman-teman, merubah behavior atau perilaku dari objek. Nah itu jadi beda ya. Sensor itu mendeteksi atau mengindra input kan ya. Kebalikan dari sensor itu adalah aktuator, yaitu untuk output, menyesuaikan perilaku sebuah objek, si objek. Nah gitu itu ya teman-teman. Nah, jadi saya kira sampai situ dulu aja latihan kita. Nah ini sebenarnya tadi kita udah kerjain ini ya. Berikutnya kita akan sambung ke peer, buzzer, dan masih banyak lagi komponen yang akan kita coba. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa memberi gambaran buat teman-teman bahwa coding microcontroller itu menyenangkan ya. Oke, terima kasih atas kesediaannya melihat menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.